Yang namanya pembangunan dan dinamika yang terjadi di Pulau Buru dari dulu hingga sekarang di bawah kepemimpinan seorang Ramli Umasugi, Bupati Buru di periode terakhir. Banyak janji tentunya yang sempat diucapkan dan semoga ini beliau masih ingat. Karena pertanyaan saya berikutnya adalah apa sih janji yang belum terrealisasi di kepemimpinan Bapak yang terakhir ini? Langsung dengan Pak Bupati yang sudah ada di sini dari tadi. Pak Bupati, silakan Bapak. Ya, baik. Tentunya kita memiliki program jangka pendek, program jangka menengah, dan juga program jangka panjang. Yang menjadi keresahan saya karena belum tercapai secara keseluruhan itu adalah pembangunan jalan. Baik jalan dari Teluk Barat menuju ke Kabupaten Buru Selatan Wiloro, yang saat ini telah kami usulkan, maupun juga jalan tembus sampai di Tanah Rana. Memang sudah dalam proses, jadi progresnya itu sudah sekitar 30%. Nah, kemudian yang berikut, saya dari dulu sangat berkeinginan untuk di Buru itu ada satu rumah sakit TPB regional. Nah, rumah sakit TPB regional ini tujuannya untuk karena di Buru ini aksesnya ke Kabupaten SPB dekat, Buru Selatan dekat, dan ke Pulau Sula dekat. Orang dari sana membawa orang sakitnya di Nambia. Nah, ini juga ada beberapa aspek yang akan terjadi. Yang pertama, dia datang berobat dengan fasilitas rumah sakit yang oke, karena masyarakat itu membutuhkan fasilitas rumah sakit yang oke. Kemudian yang pasti akan terjadi perputaran ekonomi lebih baik di Kota Nambia. Dan itu pembangunannya sudah dilaksanakan, tetapi saya sadar sungguh bahwa saat ini pembangunannya baru kurang lebih 40%. Masih banyak gedung-gedung instalasi lain yang belum yang ini. Fasilitas jalannya sudah ada, pembangunannya sudah kurang lebih 4 bangunan. Ya, dengan nilai sudah mencapai lebih dari 100 miliar, kalau tidak salah begitu. Insya Allah, ya mungkin saya berusaha maksimal supaya di tahun 2022 itu sudah bisa sebagian sudah bisa digunakan. Artinya ini bahwa tinggal waktu tersisa menghitung bulan lagi Pak Bupati ya. Ini memang harus bisa terrealisasi, insya Allah Bapak janji seperti itu. Dan kalau tidak terrealisasi di estafetkan ke anak Bapak? Ya, insya Allah semua orang punya planning. Kan tidak ada salahnya kalau kita membuat sesuatu yang baik, kemudian lanjutkan untuk pikiran-pikiran kita bisa terus hidup di situ. Betul, karena ini sebenarnya sudah bukan menjadi rahasia umum lagi Pak, udah dipublish di sosial media, udah dipublish di mana-mana bahwa akhirnya ada tongkat estafet yang diberikan Bapak kepada anak Bapak, yaitu gadis yang sekarang masih menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku, Dapil Buru sendiri. Sejauh ini Pak, apa advice yang Bapak berikan kepada anak Bapak sendiri Pak, sehingga kalau kita bilang lah ini juga sebenarnya pembelajaran politik yang baik nih sebenarnya, anak terhadap bapak terhadap anak sebenarnya seperti itu, karena milenial sekarang berpegang peran penting nih Pak sebenarnya. Ya, baik. Kita telah mempelajari banyak sejarah, kemudian banyak fakta bahwa tokoh-tokoh dunia pun juga demikian. Ya, betul. Melahirkan generasi yang kemudian mampu melanjutkan estafet. Dan saya berpikir kalaupun itu baik, why not? Kenapa tidak Pak ya? Palingnya itu, saya juga tentunya mempersiapkan generasi. Jadi bukan saja pada level itu. Saya memiliki program bagaimana menciptakan generasi yang unggul. Generasi yang unggul itu kepada seluruh komponen masyarakat Buru. Itu salah satu contohnya adalah Gelora, Gerakan Bupolo Makrim Mengaji. Gerakan Bupolo Makrim Mengaji ini cuma casing untuk ini, tetapi di dalamnya itu seluruh guru mengaji, seluruh pendeta, pinotua yang mengajar sekolah-sekolah minggu, itu semua kita kasih honor semua dari dana desa. Kalau dulu dari Kesra, sekarang sudah dialihkan ke dana desa. Ini untuk membentuk karakter masyarakat Buru, generasi Buru yang cerdas. Cerdas dalam pengertian dia memiliki akhlak yang baik, dia memiliki kemampuan spiritual yang baik, sehingga menghadapi perubahan zaman yang begini laju, dia tidak akan goyah dan tidak akan kehilangan arah. Pak Bupati sendiri, kita tahu juga masyarakat Buru sebenarnya adalah masyarakat yang religius. Saya pernah beberapa kali ke sana, pada saat maghrib itu ada beberapa ruas jalan yang ada masjidnya ditutup sementara, orang beribadah, yang lain yang non muslim juga menghargai yang muslim sendiri. Bagaimana sih Pak Bapak melihat persoalan toleransi, karena kalau kita melihat sekarang ini di mana-mana intoleransi itu didengung-dengungkan Pak, menjadi masalah sebenarnya di beberapa daerah. Bagaimana Bapak bisa melihat persoalan toleransi ini sendiri di Kabupaten Buru sehingga menjadi contoh yang baik Pak bagi kabupaten yang lain? Baik, kita harus menyadari bahwa sebagai seorang muslim yang baik, ketika zaman Rasulullah itu
umat lain seperti umat Kristen maupun umat Yahudi yang ada di kota Madinah maupun Jordan itu tidak diperangi, bahkan diberikan kebebasan. Nah, sebagai panutannya kita juga harus memberikan contoh demikian. Ini Indonesia, Indonesia yang dan buruh itu ibaratnya seperti miniatur Indonesia, semua suku ada. Nah, di kota Namlea, yang saya bangga itu ambil contoh di kota Namlea. Di kota Namlea itu di tengah-tengah pemukiman warga Muslim itu ada gereja Katolik, ada gereja dan Jemaat Allah. Saya pernah lihat sendiri Pak di sana. Ada gereja Protestan yang dibangun juga oleh atas campur tangan pemerintah daerah kita bangun. Dan semua hidup sangat rukun. Ketika orang Islam membangun masjid, itu bersaudara dari kampung Waipoti, Wainibe datang untuk dengan anak-anak muda aja datang sumbangkan tenaga untuk kerja. Nah itu yang saya merasa saya sangat bersahabat. Baik, saya balik lagi nih Pak ke soal terah politik Pak. Ini Bapak tersinggung nggak Pak kalau banyak orang yang mengatakan bahwa ya sudah ini udah terah politik yang terjadi di buruh, bahwa ya dari Bapak turun ke anak, setelah itu ke siapa-siapa lagi, terah ini terus akan ada seperti itu. Iya, baik. Saya tidak merasa tersinggung. Oke. Pak Jokowi Presiden Indonesia, anaknya juga calon wali kota. Dan itulah sistem demokrasi yang ada pada kita, sehingga tidak menabrak aturan. Nah kemudian anak saya kan bukan ujuk-ujuk langsung jadi. Betul, melalui proses. Melalui proses. Saya terlepas sebagai bupati, saya sebagai ketua partai politik, partai besar di Indonesia, Golkar. Tentunya saya juga memberikan semacam edukasi politik kepada anak saya, memberikan edukasi pembangunan kepada anak saya. Tidak ada paksaan Pak ya? Tidak ada paksaan. Nah, yang terjadi saat ini juga secara saya sendiri masih ragu, tetapi hampir setiap saat saya temui masyarakat, saya temui orang-orang, mereka tetap memaksakan saya, Bapak harus ada estafet. Itu yang saya tangkap dari aspirasi masyarakat. Artinya bahwa notabene masyarakat di sana menginginkan ada perubahan, dan perubahan itu mereka sudah rasakan dari Bapak sendiri, dan ini harus berlanjut Pak seperti itu. Artinya ini gadis ada, Bapak sudah mempersiapkan ini, dan ya insya Allah kalau nanti pilkada ke depan di 2022 di Kabupaten Buru, gadis juga akan maju Pak. Insya Allah. Insya Allah. Karena kita lihat ukurnya saja kemarin ketika pil ladies, itu tanpa saya banyak intervensi, tanpa saya banyak campur tangan, tapi dia berhasil keluar dengan suara terbanyak, dan bahkan suaranya itu bisa menghasilkan kursi. Nah itu artinya ada trust yang kuat, ada kepercayaan yang kuat dari masyarakat, kemudian ada kecintaan. Kalau kita berbuat baik, pasti hasilnya baik. Kira-kira Pak, dari obrolan Bapak sendiri misalnya antara Anda dengan Bapak dengan gadis sendiri nih Pak, ada nggak Pak sebenarnya rasa kalau dibilang bukan bersalah, sebenarnya ada rasa nggak enak juga sih sebenarnya, bahwa waduh saya bapaknya bupati terus saya maju lagi gitu loh, seperti itu di perhelatan pilkada Buru nanti Pak. Ada nggak kira-kira semacam perasaan seperti itu? Gadis sendiri sebenarnya sudah menyampaikan saya bahwa dia belum, tetapi kalau ketika dia pulang itu hampir dari semua desa setiap hari datang ke rumah untuk meminta dia harus datang ke desa mereka buat kegiatan yang kemudian saya sendiri memonitor. Saya juga akan melihat kader-kader saya siapa yang kemudian secara elektabilitas, kemudian ada tingkat pengenalan yang baik, disukai. Itu juga akan saya lakukan sehingga tidak serta-merta karena saya gitu gede. Artinya bahwa kalaupun hal positif selama ini yang Bapak lakukan itu juga sebenarnya harus diteruskan Pak ya, oleh penerus Bapak yang notabene juga hari ini adalah anak Bapak di sini seperti itu. Kita lupakan itu Pak, kita balik lagi nih Pak ke persoalan buruh sendiri yang tadi Bapak bilang ya masih 40% untuk fasilitas kesehatan dan sebagainya. Mudah-mudahan nih Pak di 60% sisanya di sisa kepemimpinan Bapak ini juga ini bisa terrealisasi Pak ya, seperti itu Pak. Dukungan masyarakat Pak di akhir kepemimpinan Bapak seperti apa Pak? Untuk apa? Untuk membangun kembali buruh di sisa kepemimpinan ini Pak. Saya sangat bersyukur, alhamdulillah sekarang ini dengan adanya kebijakan pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana desa, itu sangat baik.
seluruh kepala desa yang ada di Namleh itu saya nilai 96% bagus. Oke. Transparan Pak ya, transparan, desa Pak ya. Dan itu harus transparan. Karena syarat undang-undangnya demikian. Di depan kantor desa maupun di sudut jalan itu dipakai baleho, anggaran desa digunakan untuk apa sesuai dengan tugasnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rata-rata kepala desa memiliki kemampuan yang baik karena mereka diangkat dari PNS, ada kepala sekolah dan sebagainya. PNS sehingga mereka memiliki kemampuan yang baik sehingga mampu menjabarkan dan kemudian mengaktualisasikan pikiran mereka disamakan dengan pikiran masyarakat. Sekarang kita lihat di berbagai desa di cukup berlihat. Saya merasa Pak Bupati, di banyak wilayah di kabupaten yang ada di Maluku ini, kepala desa itu akhirnya diborgol Pak soal penggunaan dana desa itu sendiri. Kita lihat di Kabupaten Buru ini sendiri penggunaan dana desa cukup transparan. Kita lihat Pak, yang tadi Bapak bilang salah satunya, saya juga pernah ke sana melihat sendiri di publis itu di baliho-baliho besar. Terus juga penggunaan anggarannya jelas Pak untuk apa dan sebagainya. Selama ini Pak, ada nggak tekanan yang Bapak berikan misalnya kepada kepala desa bahwa kalian harus A, B, dan C gitu, seperti itu? Ada nggak tekanan Pak sehingga penggunaan dana desa bagi mereka itu sebenarnya ada ketakutan tersendiri? Padahal sebenarnya kalau mereka bagus kerjanya, penggunaan dana desa itu dengan lebih baik, saya rasa tidak ada tekanan sebenarnya dari Bapak. Iya, saya tidak perlu menekan. Yang penting saya cuma ingatkan mereka bahwa ada uang, ada aturan, dan ada fitnah. Nah, saudara bekerja ini yang pertama harus betul-betul bersandar pada aturan. Kalau masih subhat, masih ragu-ragu, ada BPMD untuk berkonsultasi dan ada juga inspektorat untuk berkonsultasi dan sehingga solusinya didapatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sendiri tidak pernah mengarahkan untuk harus A, B sesuai dengan kepentingan saya. Kecuali ada beberapa desa, saya sarankan untuk semua melakukan bumdesma, bumdes bersama, yang alhamdulillah contohnya seperti di Unit. Semua desa-desa dari masyarakat Jawa itu mereka membeli alat penggiling padi RMU yang begitu beras masuk keluar sudah langsung dengan karung bersih. Nah, itu sukses. Pak Bupati, ini ada chat dari Pak Kaliki, Pak Dokter di Unpati. Pak Bang Zen, kesempatan bersama ini tolong sampaikan ke Pak Bupati. Bentar Pak. Tolong sampaikan ke Bupati, ini program Buru Mengaji ini perlu ada Pak, terus nggak usah putus katanya Pak. Silakan Pak. Ya, memang program Gelora itu saya laksanakan terus. Memang kemarin ada kendala, yang mana ketika COVID itu seluruh anggaran terpotong. Lalu kemudian anggaran satpol pun tanpa saya ketahui itu dipotong. Nah, sehingga anggota satpol yang tadinya 200 orang dipotong menjadi 100. Lalu saya lihat beberapa kali kok jam 6 sore masih ada anak-anak yang masih bermain. Biasanya kan sudah jam 6 sore sudah sepi. Saya panggil kepala satpol, tanya kenapa ini jam Pak, satpol kita dikurangi 100 orang. Kenapa dikurangi 100 orang? Karena anggarannya terpotong. Nah, itu saya sudah panggil kepala Bapeda untuk kemudian diangkatkan lagi. Pak Bupati, ini bukan berita kecil lagi. Ini sudah semua orang tahu bahwa ada hubungan yang tidak harmonis salah satu bupati yang ada di Maluku dengan Gubernur Maluku Pak, seperti itu. Memang benar ya, kalau menjadi kepala daerah itu sebenarnya nggak gampang, nggak susah juga sebenarnya. Tergantung kitanya mau mengabdi buat masyarakat nggak. Karena kalau punya kepentingan yang lain bahaya. Contoh yang paling real adalah Bupati Buru dengan saya hari ini, banyak yang sudah beliau lakukan tentunya untuk pembangunan yang ada di daerahnya, yaitu di Kabupaten Buru, dan masyarakat setempat sudah merasakannya. Kembali lagi tentunya eksklusif bersama Ramdi Umasugi, Bupati Buru. Pak Bupati, dijawab, dikelirkan di sini Pak. Ini desas-desusnya ada bupati di Maluku yang tidak harmonis atau inharmonis dengan gubernurnya. Dan itu sudah terjawab Bapak sendiri Pak sebenarnya. Apa sebenarnya sih Pak persoalannya sehingga hubungan Bapak dengan gubernur kita ini nggak harmonis Pak? Ya baik, sebenarnya kita harus bisa bedakan, bisa pilih-pilihkan. Melekat pada kita ini pribadi, jabatan pemerintahan sebagai bupati dan juga sebagai gubernur dan juga sebagai pimpinan partai politik. Nah, kalau itu bisa kita pilihkan, ada waktunya kita bersama-sama dan ada waktunya kita berbeda karena
keputusan kebijakan politik yang kita jalankan dari secara top down. Nah, olehnya itu saya secara pribadi maupun kelembagaan dalam pemerintah daerah tidak ada hal yang ini sama sekali dengan beliau. Saya secara pribadi bahkan mendukung beliau dalam berbagai hal dan juga pada tetapi ini kan kemudian harus kita lihat bahwa apa yang kita berikan masukan itu tidak lain hanya untuk kepentingan masyarakat Maluku, dan Maluku harus ada lompatan. Maluku harus membuat lompatan-lompatan kemajuan sehingga yang pertama IPM kita, contoh indeks pembangunan manusia, Human Development Index kita ini sangat rendah, keempat kalau tidak salah dari bawah, sudah beberapa provinsi keempat. Itu artinya tingkat literasi kita, anak-anak kita juga kan masih rendah, kemudian SDM keseluruhan karena harus mendapat sentuhan full dari berbagai sisi. Tanpa sadar ini kita lagi sementara memasuki, bukan akan memasuki, kita lagi sementara bergelut dengan zaman yang tidak pernah kita alami sebelumnya, yaitu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini harus kita berdiskusi, kita lihat ini kan ada konten yang baik, ada orang menulis yang baik dan ada orang menulis yang tidak baik. Artinya bahwa Pak Ramli itu berbeda dengan Pak Gubernur itu sebenarnya karena pemahaman soal politik saja, Pak, ya? Ya, sebenarnya juga kita hanya menjalankan tugas partai. Nah, kalau pilkada sudah selesai kan semua selesai. Artinya kalau pilkada yang dibuat kabupaten itu sudah selesai kan Bapak harapannya semua selesai, hubungan harmonis dan sebagainya. Beliaunya seperti apa Pak sekarang dengan Bapak? Oh, saya sendiri tidak tahu. Kalau saya sebagai bupati tidak mengurus juga sebagai gubernur, saya tidak tahu. Artinya ini kan sebenarnya duduk bersama, diskusi bersama antara bupati yang memberi masukan kepada gubernurnya selaku pimpinan tertinggi daerah itu penting banget kan Pak? Harus begitu. Sudah pernah duduk bersama kan Pak Ramli? Ya, untuk kepentingan Maluku misalnya. Maluku secara keseluruhan itu kan ada forum. Di samping ada forum yang resmi dan juga harus ada omongan-omongan pribadi yang kemudian kita sama-sama saling memberikan masukan. Kita bersinergi sehingga Maluku ini dalam jangka waktu 5 tahun endingnya ke sini, konsepnya ke sini, narasi ini, outputnya ada. Baik. Akhirnya Pak Ramli membuat sebuah ledakan yang bikin semua orang akhirnya bilang itu wow, karena di 4 pilkada yang ada di kabupaten yang ada di Maluku kemarin di 9 Desember akhirnya Golkar mentorehkan sejarah Pak, menang telak di SBT dan media mempublish itu Pak, dengan luar biasanya Golkar berperan, padahal ini sebenarnya prediksi semua orang bahwa ini akan diambil habis oleh partai penguasa PDIP Pak, seperti itu. Akhirnya Bapak mementahkan itu di SBT. Seperti apa nih Pak sebenarnya trik Bapak sendiri Pak untuk Golkar menang di SBT di pilkada serentak kemarin? Ya, sebenarnya dalam pilkada Maluku ini kita draw. Artinya masing-masing orang menang pada lumbungnya. Contoh Buru Selatan. Buru Selatan itu kan kita sudah tahu itu basis PDIP dan dimenangkan oleh incumbent. Kita di sana berhadapan dengan incumbent. Tentunya kita sayang incumbent, sulit untuk menghadapi incumbent itu luar biasa. Kemudian MBD itu kan basisnya PDIP. Betul. Dan harus kita sadar itu. ARU itu kan Nasdem dan sebagainya. Lalu SBT itu kan secara kultur maupun secara kulturnya dan sebagainya itu orang masyarakat sana kan sudah terbangun dari kultur Golkar dan itu yang kita pertahankan. Dan saya sudah hobi untuk berjalan dari desa ke desa dan saya lakukan itu. Saya berjalan dari semua desa, baik itu MBD, Buru Selatan maupun di SBT. Saya datang di semua desa. Di SBT itu banyak orang juga memprediksi PDIP itu akan menang, partai penguasa. Akhirnya itu ditumbangkan oleh Golkar Pak. Semua orang berpikir bahwa Bapak punya kedekatan yang luar biasa sebenarnya bukan cuma dengan bupatinya pada saat itu, tetapi juga dengan seluruh masyarakat SBT. Setuju Pak? Ya, setuju itu. Yang pertama, saya datangi masyarakat dari setiap kampung. Kebetulan saja dalam kapasitas sebagai ketua Golkar, saya sebagai bupati yang seharusnya saya diberikan izin untuk berkampanye, tetapi kan kemudian faktanya saya tidak diberikan izin, padahal izin itu sudah saya ajukan untuk berkampanye. Kampanye itu kan kita memberikan edukasi politik kepada masyarakat, kita memberikan pencerahan, kita memberikan
penyampaian program, sehingga masyarakat itu lebih paham. Masyarakat itu tahu bahwa demokrasi ini pesta yang kemudian jualannya adalah program. Nah, tetapi kemudian saya tidak diberikan kesempatan itu, sehingga saya harus bergerilya dari desa ke desa untuk meyakinkan masyarakat dari posko ke posko. Dan itu yang kemudian tidak menang. Dan akhirnya hasilnya adalah Golkar menang di SBT itu sendiri, Pak. Sebagai orang yang menahkodai Golkar sendiri, Pak, ya kan, kita lihat bahwa akhirnya Golkar juga menunjukkan taringnya di SBT kemarin, Pak. Mau dibawa kemana Pak Golkar di Pilwakot nanti, Pak? Karena ini Pilwakot bersamaan dengan Kabupaten Buru, Pak. Nggak pusing tuh, Pak, mikirin Ambon, mikirin Buru sendiri, Pak? Justru saya enjoy. Saya mulai melakukan teleskoping terhadap seluruh kader. Yang pertama diprioritaskan kepada kader maupun kader bangsa. Jadi ada kader partai, ada kader bangsa yang kemudian mendapatkan kepercayaan, mendapatkan dukungan, simpati, dan elektabilitasnya bagus. Itu akan kita jadikan. Ambil contoh di Maluku Tengah. Di Maluku Tengah kita harus mengakui bahwa fakta yang selama ini terah daripada keluarga ini cukup kuat. Nah, tentunya di sini kita tidak bisa tabrakan. Nah, kita harus menyesuaikan. Mungkin saja Golkar bisa mengambil posisi nomor 2. Dan di situ ada kader kita, seperti saudara Rudi Dosa yang ketua DPD Golkar. Nah, itu kita sandingkan nanti dengan siapa yang akan elektabilitasnya tinggi. Artinya juga sebenarnya barometer pilkada yang ada di Maluku itu adalah Kota Ambon, kan, Pak? Kota Ambon menjadi tolak ukur dan barometer. Nah, di sini telah terjadi pergeseran, yang mana saat ini pemerintahannya dari kader Golkar. Nah, dan ini yang harus kita pertahankan. Dan sampai dengan saat ini kami telah melakukan penilaian pendekatan ke beberapa kader yang kemungkinan mereka akan kita berikan kesempatan setelah saya berkonsultasi dengan DPP, akan kita berikan kesempatan untuk kemudian melanjutkan apa yang sudah dicapai selama ini. Artinya bahwa Golkar juga sebenarnya bukan masalah gengsi, Pak, ya. Ini partai terbesar, kepercayaan masyarakat masih ada di Golkar, sehingga kalau dibilang bahwa ini memang benar-benar harus all out, Pak, ya, seperti itu ya, Buru dan juga di Kota Ambon sendiri, Pak. Kita dalam posisi on fire, dan kita all out. Figur-figur terbaik, Pak, dari Golkar siapa saja, Pak, sebenarnya menurut catatan Bapak sendiri di Golkar untuk nanti bisa bertarung di Pilwakot, Pak? Iya, karena ini udah mulai kelihatan seksinya nih, Pak. Di sosmed, orang-orang sudah menggelontorkan beberapa nama, Pak, sebenarnya yang ada. Tentunya di situ ada kader kita yang cukup merayat, yang dapat diterima di semua komponen. Di antaranya saya sebut saja ya, seperti saudara Irsyad Rahbau. RL. Ya, dia punya punya elektabilitas yang bagus, diterima di masyarakat. Tinggal nanti kita polis-polis yang kurang-kurang. Kemudian Edi Besuta, Ibu Edi juga. Kemudian juga di luar itu kan ada kader birokrasi yang juga cukup bagus. Itu akan kita nilai. Jadi tetap akan dinilai semaksimal mungkin ya, Pak Bupati, ya. Saya sebelum saya lupa nih, Pak, sebenarnya sebalik lagi nih, Pak, soal hubungan Bapak dengan gubernur, sebelum saya lupa nih, Pak, apa sebenarnya yang harus dikritisi, Pak, dari gubernur kita, Pak? Mumpung ini Bapak ada di sini, kita semua mendengarkan, semua orang juga melihat, Pak, apa yang harus dikritisi, Pak, sebenarnya dari gubernur kita? Jadi seharusnya harus ada yang mengkritisi, sehingga kita, mohon maaf ya, juga saya mohon maaf, supaya kita tidak ada terus pada zona nyaman. Kita harus ada pada zona yang harus kita bekerja, karena masyarakat menanti sentuhan-sentuhan, masyarakat menanti terobosan-terobosan untuk membawa Maluku kemana. Nah, kita mengkritisi ini dalam tanda kutip, dalam satu pengertian yang baik. Kita bersinergi. Nah, contohnya seperti dalam penggunaan anggaran itu mestinya kan kita dengan para bupati ini kita duduk bersama. Forumnya juga ada, Pak. Apa yang harus kita buat dan yang kita sampaikan itu yang harap diakomodir. Tapi biasanya begini, mohon maaf, yang disampaikan itu selama ini tidak terakomodir, tapi nanti ada program-program yang masuk dari saya nggak tahu dari mana, tapi itu yang padahal kita kan yang lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan daerah kita. Betul. Jadi itu memang harus benar dikritisi dari gubernur kita, Pak, ya. Masukan dari seorang bupati juga sebenarnya penting banget, Pak, sebenarnya juga untuk arah pembangunan Maluku ke depan lebih baik lagi. Saya mau balik ke Golkar, Pak. Target apa, Pak, Golkar nanti, Pak?
Kalau tadi Pilwakot sudah Bapak sebutkan, di dulu juga sudah Bapak singkel-singkel sedikit, di 2024 Pak. Ini walaupun ini masih jauh deh, mumpung ini Pak Bupati ada di sini, Ketua Umumnya ada di sini, saya face to face dengan Bapak. Target apa Pak di 2024? Apakah nanti akan merebut kursi gubernur lagi Pak? Ya, jadi pertama begini, kita Golkar itu telah melaksanakan Munas. Hasil Munas kemudian diantaranya adalah memutuskan untuk kita mendukung Ketua Umum kita Bapak Insinyur Erlangga Hartarto sebagai calon presiden. Nah itu kita sudah komitmen. Nah dari situ berarti tentunya harus dukungan dari bawah itu harus kita menang dulu, menang Pilegis, menang Pilkada. Dan tentunya kalau menang Pilegis dan menang Pilkada, ini merupakan indikator kuat, ini merupakan variabel kuat untuk kita menangkan presiden. Dan ini siklus 20 tahunan. Golkar akan meraih siklus 20 tahunan dengan kembali berkuasa. Artinya bahwa ini Golkar tetap ada di hati rakyat. Golkar juga tetap mempertaruhkan kader-kader terbaiknya Pak untuk nanti bertarung di Pilwakot, di Buruh sendiri, Pilkada, dan juga nanti di 2024 Pak ya? Ya, dalam kepemimpinan Pak Erlangga ini banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi pada internal tubuh Partai Golkar, seperti kita melaksanakan Golkar milenial. Kemarin ada Melongsing. Betul. Itu kegiatan. Ada beberapa lomba ya Pak. Lomba ya, dan kemudian juga ada Golkar Entrepreneur. Dengan memanfaatkan dana PEN yang ada sekarang ini dan KUR, bagaimana kader Golkar memberikan pemahaman kepada generasi muda untuk ikut bersama-sama pemerintah dalam mensukseskan pemulihan ekonomi nasional dalam masa COVID. Saya balik ke Pak Bupati. Pak Bupati, ini kan seharusnya ada target-target politik sebenarnya yang Bapak inginkan di karir politik Bapak sendiri. Apa sih Pak target terbesar, target politik Bapak Pak di dunia politik Pak Bupati sendiri? Yang pertama, target politik saya itu bagaimana dengan kepercayaan politik yang diberikan oleh publik. Kemudian dari kepercayaan politik itu ada kekuasaan. Kemudian kekuasaan itu kita berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Nah, saya kembali lagi tadi kepada masalah hubungan tadi. Jadi sebenarnya kan ini hanya cuma miskomunikasi. Kalaupun beliau pada waktunya berbuat yang terbaik, kemudian elektabilitasnya tinggi, kenapa kita tidak dukung? Kita tetap dukung. Jadi target politik saya itu menang Pilegis, menang Pilkada, menang Pilegis, dan menang Pilpres. Dan yang pasti semua orang menunggu nih Pak, gebrakan Pak Ramli selanjutnya apa nih Pak? Kalau sudah tidak lagi menjabat sebagai bupati di 2 periode di Kabupaten Buruh, terus juga sibuk Pak mengurus Pilwakot yang ada di Kota Ambon, ada Pilkada di Kabupaten Buruh, ada lagi nanti Pak di 2024 Pilgub, ini luar biasa sibuknya Pak ya. Pak Bupati, boleh nggak saya di sini kritik Pak buat Bapak sendiri? Apa sebenarnya yang harus dirubah Pak dari kepemimpinan Bapak di Buruh sendiri saat ini, sehingga nanti kalau dilanjutkan oleh siapapun, tidak terkecuali anak Bapak, ini akan bagus Pulau Buruh ke depan Pak? Iya. Otokritik sedikit Pak ya? Yang pertama tentunya semua orang punya kekurangan. Dan harus kita sadari bahwa itu ada. Saya terus terang saja, orang bilang hati lombo. Jadi kadang-kadang saya bisa emosi, tetapi begitu orang sudah sekalipun salah ya saya langsung memaafkan, tidak perlu. Dan ini kemudian banyak orang salah mengartikan, salah mengartikan itu sebagai sebuah kelemahan. Jadi terakhir nih Pak, sebelum saya tutup Pak, apa catatan besar nih Pak yang Bapak mau sampaikan kepada seluruh audiens saya di sini yang lagi mendengarkan Pak terkait dengan obrolan saya hari ini eksklusif bersama Pak Bupati? Ya, sebagai pesan saya kepada pemirsa, followers, bahwa Maluku ini punya kita semua. Kita harus betul-betul mencurahkan segala pikiran, kemudian mencurahkan segala kemampuan, sehingga bersinergi. Kita tidak harus saling satu, istilah orang mau bilang satu pukul satu terjatuh. Saling mendukung. Sehingga
kita ini tidak dianggap remeh. Saya mengambil contoh. Saat ini ya, kalau kita berurusan di semua kantor kementerian di Jakarta dan segala macam, sangat sedikit. Di sana itu hanya mungkin saja yang saya tahu selama ini ada Pak Febri Tetelita, Deputi 1 KSP, yang sangat banyak membantu masyarakat dengan berbagai program-programnya. Nah, tetapi kemudian ini yang di eksekutif ya, kalau tentunya di politisi dan lain akan ada cukup banyak. Nah, ini yang harus kita lihat sebagai sisi kelemahan kita. SDM kita ini dulu. SDM orang Maluku harus ketemu sama-sama berpegang tangan, saling mendukung sehingga Maluku dalam jangka waktu panjang akan menguasai berbagai tempat-tempat strategis sehingga bisa terangkat sama dengan provinsi-provinsi lain yang telah maju di Indonesia. Ini yang benar-benar terakhir Bapak. 2024 seorang Ramli Umasugi gubernur atau anggota DPR RI Pak? Saya memilih anggota DPR RI. Udah terjawab di sini. 2024 silakan bertarung karena Ramli Umasugi akan menjadi anggota DPR RI. Saya pamit dan juga Pak Ramli pamit. Kita tutup obrolan kita di hari ini.